Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erik Dwi Cahyono, JGP Angkatan 11. Saya dari SD Negeri 3 Rejosari. Di sini saya akan mempraktekkan tugas dari demonstrasi kontekstual dari modul 2.3. Di sini saya berperan sebagai supervisor. Mari kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Maret, bagaimana kabar penjenengan hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan. Baik Pak Eri, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya bagaimana kabar sebaliknya Pak Eri? Oke, alhamdulillah saya juga dalam kondisi yang sangat baik Pak Maret. Senang sekali hari ini bisa bertemu kalian jenengan. Hari ini jenengan ada jadwal coaching bersama dengan Pak Dwi, begitu nih Pak? Ya benar sekali Pak, saya sudah mengatur jadwal untuk melakukan coaching dengan Pak Dwi Terawan hari ini. Dan rencananya sesi coaching akan dilaksanakan ini tepatnya sekitar pukul 9 Pak. Jadi saya sudah mempersiapkannya beberapa hal untuk sesi tersebut Pak. Baik, bagus sekali Pak Maret. Kehadiran saya di sini nanti adalah untuk memberikan dukungan penjenengan, dukungan penuh tentunya untuk kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan pada sesi ini. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching nanti yang akan Bapak lakukan dengan Pak Dwi. Saya berharap ini bisa menjadi pengalaman yang bermanfaat bagi Bapak juga bagi saya. Nah, apakah Bapak merasa sudah siap untuk melaksanakan proses coaching ini? Ya Pak, baik, terima kasih. Saya kira saya sudah cukup siap. Saya sudah mempersiapkan beberapa hal Pak, tentunya dalam hal ini. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada Bapak yang bersedia hadir sebagai pengamat pada sesi coaching kali ini. Kehadiran Bapak, saya kira ini sangat membantu saya sekali Pak. Nah, sebelum kita mulai coaching, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan Pak. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu Pak Maret. Ya Pak. Ini penting agar kita berada di pemahaman yang sama terkait proses coaching. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai rubrik dulu. Untuk rubrik penilaian yang akan digunakan dalam mengamati coaching. Jadi nanti selama Bapak melakukan coaching, saya akan melihat apakah coaching yang Bapak lakukan sudah mengikuti alur tirta. Saya akan melihat apakah coaching yang Bapak lakukan sudah mengikuti alur tirta, kemudian terdiri dari beberapa. Ya, untuk alur tirta Bapak ya, saya jelaskan dulu, nanti akan ada dari beberapa elemen, terdiri dari beberapa elemen penting Pak ya. Untuk pertama, kita harus menetapkan tujuan umum coaching, kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh si coach. Dilanjutkan dengan rencana aksi yang konkret, dan terakhir tanggung jawab atas tindakan yang akan diambil oleh si coach. Apakah Bapak sudah paham mengenai alur ini? Ya Pak, tentunya untuk alur cerita yang nanti akan saya sampaikan, yang akan saya ujikan kepada coach saya, ini alur ceritanya alhamdulillah memang sudah sering saya pelajari Pak. Jadi saya menganggap diri saya ini sudah paham walaupun belum 100%, dan intinya nanti ini akan saya terapkan dalam sesi coaching saya dengan sebaik-baiknya Pak. Bagus sekali Pak ya. Selain alur cerita, saya juga akan mengamati apa coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Bapak pasti masih ingat apa saja prinsip-prinsip coaching? Baik Pak, tentu saja. Kalau kita membahas alur cerita, tak lupa pula kita juga membahas tentang prinsipnya. Jadi prinsip coaching itu sangat penting. Pada intinya kita harus membentuk kemitraan yang baik dengan coaching. Jadi kemitraan itu penting, artinya kita bentuk pada sesi coaching ini. Kemudian menggali potensi kunci dengan cara yang kreatif. Ini juga sangat penting sekali Pak. Kemudian memanfaatkan potensi coaching ini
begitu hal yang boleh digambarkan, ini adalah hal yang sangat penting di dalamnya, dan pada akhirnya memaksimalkan potensi mereka. Nah, kemudian prinsip ini juga selalu saya coba ingat dalam setiap sesi coaching. Jadi pada prinsipnya, kemudian pada intinya, ini selalu saya terapkan dan saya maksimalkan semaksimal mungkin. Gitu Pak. Luar biasa Pak Maret, ternyata Pak Maret masih ingat dengan jelas prinsip coaching. Nah, saya ingin menambahkan bahwa kompetensi inti yang perlu Bapak perhatikan dalam sesi coaching ini antara lain adalah kehadiran penuh atau present, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Satu hal lagi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita benar-benar mengacu pada alur tirta dan kompetensi coaching yang sudah dipelajari. Apakah sudah jelas mengenai rubrik penilaian Pak? Saya kira sudah jelas Pak untuk rubrik penilaian ini. Jadi saya akan berusaha ini melaksanakan sesi coaching ini sesuai dengan alur tirta dan tetap mempertahankan atau memperhatikan kompetensi coaching Pak, seperti kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian saya juga sudah siap Pak untuk melanjutkan ke tahap coaching, dan tentunya pemahaman penuh pertanyaan yang berbobot ini nanti juga akan saya sajikan di proses coaching. Baik Pak Maret, dari beberapa kompetensi yang sudah kita bahas, kira-kira kompetensi coaching yang seperti apa, yang ingin jenengan kembangkan di sesi coaching ini setelah ini? Baik Bapak, dari beberapa kompetensi dalam coaching, tentunya yang saya kembangkan, ya saya rasa yang paling ingin saya kembangkan ini adalah yaitu kompetensi kemampuan mendengarkan aktif Pak. Jadi dari salah satu kompetensi coaching ini itu yang mau saya angkat di sini, yang mau saya kembangkan adalah kemampuan mendengarkan aktif. Jadi saya merasa ini adalah salah satu keterampilan yang sangat penting sekali. Mengapa demikian? Terutama dalam mendukung coaching supaya atau agar mereka lebih bisa terbuka dan nyaman dalam menyampaikan masalah yang dihadapi si coaching. Gitu Pak. Luar biasa Pak Maret, saya sangat senang mendengarkan bahwa Bapak ingin mengembangkan kemampuan mendengar aktif, memang mendengar dengan baik, dan itu adalah kunci Pak ya dari coaching yang efektif. Mana jika boleh saya tanya, seperti apa indikator ketercapaian yang Bapak harapkan dari pengembangan kompetensi ini selama sesi coaching nanti? Baik Pak, tentunya ini indikator ketercapaian yang paling utama dan yang saya harapkan yang paling utama atau pertama ini saya ingin mampu lebih banyak mendengarkan, ya. Jadi lebih mampu atau lebih banyak mampu mendengarkan daripada berbicara. Jadi itu yang perlu saya terapkan nanti. Dan kedua, saya ingin benar-benar bisa mendengar tanpa terbawa oleh asumsi atau penilaian pribadi. Jadi saya rasa tujuannya sudah jelas di situ, dan saya ingin si kuci ini nanti merasa bahwa mereka didengar dengan secara utuh. Jadi pada prinsipnya si kuci ini lebih pada aspek diperhatikan. Seperti itu Pak. Iya, itu tujuan yang sangat bagus sekali Pak Mas ya. Terima kasih sudah menjelaskan secara detail mengenai harapan Bapak. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada jenengan untuk memulai sesi coaching dengan Pak Dwi. Setelah sesi selesai kita akan diskusi kembali Pak ya, untuk membahas hasilnya. Apakah Bapak siap untuk memulai? Baik Bapak, saya sudah siap dan terima kasih banyak atas penjelasannya dan saya ucapkan terima kasih. Semoga baik. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Edi, bagaimana kabar hari ini? Selamat siang Pak Maret, alhamdulillah sangat baik sekali Pak. Ya, terima kasih. Dan selamat siang Pak Dwi Dermawan, bagaimana kabar siang hari ini? Apakah Bapak sehat? Selamat siang Pak Maret, alhamdulillah sehat, tapi ada sesuatu hal yang mengajar di hati saya Pak Maret. Baik, terima kasih Pak Dwi Dermawan. Sebelumnya mohon izin pada kesempatan hari ini ya. Jadi pada kesempatan hari ini dalam kegiatan ini nanti saya mohon izin kepada Pak Dwi Dermawan bahwasanya pada kesempatan ini nanti atau kegiatan ini Pak Dwi Dermawan bersama saya juga bersama Pak Edi ini nanti akan
direkod dan tenang saja, tidak usah khawatir Pak. Dan tentunya ini nanti sebagai bahan penilaian dan tentunya yang bisa menilai hanya pasti. Jadi rekod ini tidak bisa dinilai atau tidak bisa dilihat oleh kalangan tertentu. Begitu ya Pak? Siap. Terima kasih Pak Dwi Dermawan. Tidak biasanya ya Pak, kalau Pak Dwi Dermawan itu pada hari ini kayaknya ekspresinya agak sedikit berkurang berujar. Begitu ya Pak? Iya, memang betul sekali Pak Maret. Saya kesini ini tujuan utama saya ingin mencurahkan unek-unek saya pada Pak Maret sendiri. Oh baik Pak Wawan, baik, terima kasih. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Wawan sudah bermain ke sini dan kita bertemu bersama-sama. Tapi tentunya apapun itu kegiatannya Pak, alangkah baiknya kalau pada kesempatan hari ini kita mulai dulu supaya tercurahkan pikiran nanti apa yang menjadi tujuan kita nanti bisa tercapai dengan solusi bersama. Marilah kita mindfulness dulu. Jadi artinya kita merilekskan pikiran kita dulu supaya pikiran kita menjadi jernih, bisa tertuju ke fokus apa yang menjadi titik yang kita selesaikan bersama nanti. Gitu ya Pak. Maka dari itu saya mohon izin untuk memimpin kegiatan ini. Baik, yang pertama silakan Bapak-bapak untuk mengambil posisi duduk yang nyaman. Kemudian silakan Bapak-bapak semuanya menenangkan pikiran, fokus satu tujuan. Biasanya kalau saya itu boleh dikatakan marilah kita hirup nafas ini secara terang-terangan. Hirup nafas, rasakan, keluarkan, hembuskan nafas dan rasakan. Ketahuilah Bapak-bapak bahwasanya makhluk hidup yang ada di dunia ini semuanya satu, yaitu dengan cara bernafas inilah yang Maha Kuasa memberikan kehidupan kepada kita. Saya kira demikian cukup untuk kegiatan mindfulness ini. Mudah-mudahan Bapak bisa fokus kembali ke apa yang ingin Bapak sampaikan. Baik Pak Wawan, sekiranya bisa dilanjutkan dari Pak Wawan tadi datang ke sini, kemudian apa yang mau disampaikan kira-kira kepada saya Pak? Oke, Pak Maret, pertama saya mengucapkan terima kasih Pak Maret karena Pak Maret sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya, untuk memberi nantinya harapan saya itu Pak Maret bisa memberi penyelesaian atau solusi permasalahan yang akan saya sampaikan Pak Maret. Begini Pak Maret, ini terkait juga dengan masalah kita sebagai seorang pendidik. Tentunya di sekolah itu ada hambatan atau permasalahan Pak Maret. Nah ini permasalahannya ini tertuju pada murid yang sering tidak masuk, mainnya tidak masuk. Ya tidak masuknya ini awalnya kami kira ya tidak masuk seperti biasa layaknya murid-murid yang lainnya, atau karena sakit atau izin sama guru itu ada keperluan keluarga ataupun yang lainnya Pak. Ini terjadi berkali-kali Pak. Awalnya kami itu hanya menduga seperti itu, tapi setelah berkelanjutan ini Pak, anak ini sering tidak masuk ya. 1 bulan itu kalau diakumulasi per minggunya itu sampai 3 kali atau lebih Pak. Jadi 1 bulan itu tidak masuk itu lebih dari, kalau seminggunya 3 kali ya lebih dari 12 hari Pak ya, atau bisa 15 hari, jadi kan separuh sendiri itu. Ternyata saya tanya menurut teman-temannya katanya mengikuti kegiatan orang tuanya Pak. Kegiatan orang tuanya kebetulan kalau nggak salah Pak, ini menurut dari kegiatan orang tua itu saya juga penasaran kegiatan apa anak-anak. Ternyata anak-anak itu tidak bisa menjawab dengan detail Pak. Maka dari itu saya tanya juga sama wali murid yang lainnya yang rumahnya dekat dengan rumah si anak tersebut Pak. Saya tanya, mohon maaf Bapak Ibu, ini kalau boleh tahu si A ini kok tidak masuk. Menurut anak-anak katanya ini mengikuti kegiatan orang tuanya. Mohon maaf ya kalau boleh tahu kegiatan orang tuanya
tukang pijat keliling, Pak. Keliling seperti itu, pijat yang keliling. Dan setelah saya gali lebih lanjut, ternyata anak ini kok ikut pijat keliling. Kenapa? Ternyata sambil jalan. Jadi jalan itu ternyata si orang tua ini kadang-kadang selain memijat juga dapat belas kasihan dari orang-orang yang melihatnya gitu, Pak. Bukan mengemis, Pak, tapi belas kasihan. Orang itu lupa sendiri ngasih uang itu. Ya rupanya anaknya ini keasikan karena kan orang tuanya itu buta. Kalau dikasih orang karena anak kecil kadang-kadang nggak diberitahu saja. Nah, akhirnya kan dimasukkan satu ini seperti itu, Pak. Nah ini terjadi pada saya pada saat jajan. Ternyata uang sakunya banyak, Pak. Seperti itu, Pak. Gitu ya, Pak. Iya. Oke, Pak, seperti itu, Pak. Baik Pak Wawan, terima kasih ya. Tadi yang sudah disampaikan Pak Wawan ini sangat luar biasa sekali. Bahkan saya sendiri ini mendengarnya sempat terharu ya Pak. Bahwasanya bahwa kasus atau hal-hal yang seperti ini terjadi di sebuah sekolah, tentunya ini di sekolah Pak Wawan ya Pak. Jadi sudah Pak Wawan sampaikan bahwa dari yang pertama ini seringkali beberapa hari ini tidak masuk, kemudian ternyata dalam lingkup 1 bulan, kalau semisal dalam 1 minggu 3 atau 4 hari atau 2 dengan skala seperti itu, maka terakumulasi dalam 1 bulan bisa sampai 12 kali begitu ya. Nah, dan ternyata setelah Pak Wawan gali secara lebih lanjut, di sini ketemu bahwasanya anak tersebut ikut orang tuanya dulu ya. Jadi letak akarnya di sini, kalau boleh saya menyimpulkan, anak ini mengikuti orang tuanya yang katakanlah keliling. Kemudian mohon maaf ya Pak, ini bisa keliling dan tanpa menarik dan seperti itu. Tapi justru sebaliknya, beliau justru mengharapkan rasa iba orang lain. Iya, seperti itu, Pak. Baik Pak Wawan, di sini sudah bisa kami tangkap bahwa tujuan atau kita sepakati tujuan saja, bahwasanya kalau Pak Wawan mempunyai topik hal yang seperti itu yang perlu kita bicarakan bersama, kita tentukan tujuannya ya. Kita bahas bagaimana solusi yang lebih lanjut tentang hal ini ya Pak. Begitu ya Pak. Baik, terima kasih. Kemudian kalau boleh ini saya bertanya kepada Pak Wawan. Nah, letak permasalahannya kira-kira yang sudah tadi Pak Wawan sampaikan di sini, kalau boleh saya sampaikan, berarti letak permasalahan yang ada di kasus ini itu apa Pak sebenarnya Pak? Permasalahannya yaitu Pak, anak yang sering tidak masuk ya. Pada intinya kan kalau sering tidak masuk berarti kita anak itu hak untuk pendidikannya itu kan berkurang untuk belajarnya. Dari situ saya ingin anak itu sekolah seperti selayaknya teman-teman yang lainnya, sewajarnya Pak, masuk seperti biasanya, mendapat pendidikan sewajarnya sebagai seorang anak yang belajar, yang belajar Pak, bukan untuk seperti, mohon maaf tadi Pak, secara gak langsung belas kasihan tadi. Baik seperti itu Pak. Iya baik Pak Wawan, terima kasih juga sebelumnya ya. Jadi ternyata permasalahan dari Pak Wawan ini juga begitu kompleks, artinya bukan kompleks secara keseluruhan, kompleks tertuju pada satu kasus atau satu permasalahan anak yang beberapa kali tidak masuk sekolah mengikuti kegiatan orang tua. Itu letak permasalahan. Kemudian penyebabnya pun juga sudah jelas tadi ya Pak, mengikuti orang tua. Jadi bisa kami simpulkan bahwasanya kesimpulannya kalau berimbas, ini berimbas keefektifan belajarnya, kemudian bahwasanya anak ini membutuhkan hak yang sama, pendidikan yang sama, kemudian semisal digambarkan kepada katakanlah keefektifan belajar, kalau temannya setiap hari masuk, ini bahkan 1 minggu tidak masuk, paling tidak kan harus ada konsekuensi yang seperti itu ya Pak. Oke. Terkait hal ini Pak Wawan, boleh lagi saya sampaikan. Nah, terkait topik yang saya yakin ini kedepannya Pak, dari akar masalah ini supaya mendapat solusi, apa yang Anda ingin Pak? Untuk mendapatkan solusi Pak ya, pertama-tama tadi saya itu menggali tadi sudah kali, tentunya saya mengali di dalam
mungkin nanti kami mohon izin untuk apa ya, istilahnya datang ke orang tuanya, berbicara dari hati ke hati, mata ke mata, tanpa menyinggung perasaan orang tua tersebut, Pak. Oke Pak, berarti untuk rencana ke depan atau aksi nyata yang kiranya ke depannya ini bisa berdampak yang lebih positif terhadap anak tersebut, yang sudah Pak Wawan sampaikan, yaitu nanti ada kiat-kiat bahwasanya Pak Wawan akan bersama-sama berkolaborasi dengan pihak sekolah yang berwenang di pihak sekolah, kemudian akan berbicara dengan hati ke hati kepada siswa tersebut dan orang tuanya. Begitu ya Pak ya? Ya, Oke, baik, sangat luar biasa sekali Pak Wawan. Nah, kemudian di sini pada tahap akhir ini, nah kira-kira komitmen Pak, tentunya komitmen dan tanggung jawab ini yang perlu kita tekankan Pak. Nah, dari Pak Wawan sendiri, kira-kira tanggung jawab seperti apa Pak supaya tujuan ini nanti, supaya tujuan Anda ini nanti tercapai dengan baik Pak? Ya, pertama saya mau komitmen tujuan saya itu, saya harus segera melaksanakan itu, mendatangi ke orang ke rumahnya. Yang pertama silaturahmi, Ya. terus kita bersharing-sharing apa yang dimau orang tuanya, dan berbicara panjang lebar juga supaya nantinya inginnya orang tua itu sadar bahwa anak ini membutuhkan pendidikan yang layak seperti itu, Pak. Oke, baik sekali Pak. Kalau boleh, ini saya mau bertanya lagi Pak satu saja. Sekiranya kalau menurut Pak Dwi Dermawan, apakah ada unsur paksaan dari orang tua pada anak tersebut untuk ikut orang tuanya atau ikut kepada orang tua yang kesehariannya berkeliling itu Pak? Kira-kira bagaimana Pak kalau menurut Anda? Kalau dilihat dari sekian mata seperti itu, ya kan kita nggak selalu berkumpul setiap harinya Pak ya. Ya. Itu kalau masalah paksaan kira-kira tahu Pak ya. Tapi yang jelas karena kebiasaan itu mungkin juga mengaruhi si anak juga Pak, karena melihat kesehariannya seperti itu juga ada rasa apa ya, anak itu merasa nyaman, enak, dapat uang itu loh Pak, mungkin. Iya Pak. Baik, luar biasa sekali Pak Wawan. Dan ini mungkin yang terakhir ya Pak. Jadi dalam hal komitmen dan tanggung jawab ini tentunya Pak Dermawan kan tidak akan sendiri Pak. Ya, Jadi Pak Dermawan ini nanti rencananya akan melibatkan siapa saja Pak untuk keberhasilan solusi ini Pak? Tentunya kalau suatu masalah itu tentunya kita tidak dapat menyelesaikan sendiri Pak. Kita harus selalu berkolaborasi, bekerjasama dengan guru, dengan pejabat, orang tua, kepala sekolah. Bahkan saya juga melibatkan tokoh masyarakat di lingkungan orang tua tersebut Pak. Seperti itu Pak. Baik Pak Wawan, terima kasih sekali, dan ternyata sudah panjang lebar yang sudah Pak Wawan sampaikan kepada saya tadi ya. Dan tak terasa pula ini waktu yang kita pakai, tak terasa dengan keasikan ngobrol dengan Pak Wawan ini sampai lupa waktu. Nah, sekiranya Pak, dari apa yang sudah dengan gambarkan, mudah-mudahan ini ya Pak Wawan ini mendapatkan solusi yang baik dan kemudian bisa diterapkan di lingkungan lembaga Pak Wawan yang tadi yang mempunyai kasus yang seperti itu. Dan tentunya nanti semisal nanti kita bertemu lagi Pak, saya kalau boleh jangan sampaikan kepada saya bagaimana Pak hasilnya yang kemarin itu, begitu ya Pak. Baik. Dan setelah ini kira-kira Pak, setelah Pak Wawan ini berbincang dengan saya, berbicara dengan saya, perasaan Pak Wawan bagaimana Pak sekarang Pak? Alhamdulillah Pak, setelah pertemuan ini saya lebih plong, lebih fresh, dan lebih mantap Pak setelah dapat penguatan dari Pak Maret tadi, dan ingin rasanya segera untuk menyelesaikannya, gak menunda-nunda lagi Pak, seperti itu. Baik Pak Wawan, terima kasih dan luar biasa sekali Pak Wawan. Saya juga begitu, dan terima kasih sekali bisa bertemu meluangkan waktu dengan Pak Wawan pada kesempatan hari ini. Sekiranya apakah ada hal lain yang perlu kita bicarakan? Sekiranya cukup Pak, ini sudah saya puas kan, seperti itu. Oke, terima kasih. Dan sekiranya sekali lagi Pak, mohon maaf yang sebesar-besarnya segala pun ada salah kata ya Pak, dan mudah-mudahan tetap kita diberikan kesehatan dan tetap senang. Dan terima kasih Pak Wawan. Terima kasih sama-sama Pak ya. Terima kasih Pak Erik. Oke. Baik, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Maret ya, dari pengamatan tadi
sekali ya, sangat seru sekali. Iya Pak, iya Pak, betul Pak. Bagaimana perasaan ini? Alhamdulillah Pak, yang saya sampaikan dan perasaan saya hari ini, saya kira teknik dan alur tirta yang saya sampaikan pada saat coaching tadi sudah, saya kira kalau menurut saya sendiri ini sudah terlaksana dengan baik. Dan sebelumnya terima kasih ya Pak Erik, setelah melakukan coaching tadi ini saya sangat merasa puas sekali. Nah, kompetensi yang saya harapkan itu bisa tercapai kalau menurut saya, terutama dalam hal mendengarkan aktif. Saya merasa lebih mampu mendengarkan coaching itu dengan baik, kemudian sehingga permasalahan yang disampaikan bisa saya pahami dengan jelas. Seperti itu Pak. Luar biasa Pak Maret ya, jika kita merujuk pada indikator pencapaian yang sudah Bapak tetapkan di awal tadi, kira-kira apa saja yang menurut Bapak sudah berhasil tercapai dan dari proses coaching tadi? Baik Pak, kalau menurut saya ini saya sudah berhasil fokus pada coaching. Jadi seperti yang sudah saya rencanakan, saya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dan saya berusaha keras untuk tidak membuat penilaian sebuah penilaian atau asumsi selama uji berbicara. Jadi saya juga sudah mencoba sebaik mungkin mengajukan pertanyaan yang relevan. Nah, kemudian sesuai dengan alur kita yang berlaku, dan menurut saya itu yang ya sudah berhasil dan berjalan dengan baik. Itu Pak. Bagus sekali Pak Maret. Berdasarkan pengamatan saya yang tadi waktu dengan melakukan coaching dalam menerapkan alur kita selama coaching, Bapak juga berhasil memancing coach untuk mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi, dan berkomitmen pada tanggung jawabnya. Selain itu, Bapak juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, Iya Pak. terutama kehadiran penuh, mendengar aktif. Saya sangat senang sekali melihat Bapak sudah mencapai kompetensi yang diharapkan. Baik. Alhamdulillah Pak. Kalau menurut saya sendiri Pak, begini, saya sangat senang mendengar umpan balik dari Pak Erik yang sedemikian. Pak Erik sebagai supervisor, saya sangat senang sekali mendengar umpan balik yang seperti itu. Kemudian terima kasih sekali Pak, dan terima kasih banyak atas pengamatannya Pak Erik tadi. Sama-sama Pak Maret, dari hasil coaching yang sudah Bapak lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dengan kembangkan ke depannya? Baik Pak, di samping tadi yang sudah saya sampaikan kompetensi yang akan saya kembangkan, di sini saya berencana untuk menambah kompetensi untuk mendengarkan aktif dan meningkatkan kemampuan saya dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, yang lebih pertanyaan yang lebih efektif lah Pak. Saya rasa dengan latihan yang lebih intensif, latihan yang lebih baik, kemudian saya bisa menjadi baik dalam hal komunikasi dengan coach. Dan yang paling penting ini adalah coach bisa merasa lebih nyaman. Jadi artinya coach ini bisa lebih nyaman berbicara dalam menyampaikan permasalahannya dengan saya. Begitu Pak Erik. Bagus sekali Pak. Ini saya harap Bapak bisa terus mengembangkan kompetensi tersebut dengan banyak berlatih. Kemudian semoga dalam waktu dekat Bapak bisa mencapai target kompetensi yang Bapak harapkan. Baik Pak, dan terima kasih Pak. Tentunya saya akan terus berusaha dan berlatih. Itu Pak. Ya Pak Maret, apakah ada hal lain yang Bapak ingin sampaikan sebelum kita tutup sesi ini? Baik Pak, saya kira ini sudah cukup, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Erik sebagai supervisi atas waktunya dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih Pak Erik. Sama-sama Pak Maret. Baik, nah, kalau begitu kita sudahi sesi supervisi hari ini. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.